Baik pemirsa, dari cuplikan gambar tadi kembali mengingatkan kepada Anda apa yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung di rumah dari Zarof Rikar, ini mantan petinggi dari Mahkamah Agung. Uang tunai senilai 920 miliar rupiah, artinya hampir 1 triliun rupiah. Kemudian juga emas seberat 51 kilogram. Nah, ini membuktikan bahwa memang Zarof Rikar ini saat ini juga diperiksa lebih lanjut lagi keterkaitannya dalam kasus suap di kasus yang juga ini mempidanakan Ronald Tanur. Tapi kami membicarakan ataupun juga fokus mengenai permasalahan mafia kasus pada kesempatan kali ini. Sudah hadir sebagai narasumber di samping saya yaitu Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hipnu, selamat malam. Terima kasih, Mbak. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring bersama kita yaitu Prof. Gayus Lumbun yang juga merupakan mantan Hakim Mahkamah Agung. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga akan segera bergabung dengan kita mantan penyidik KPK yaitu Mas Yudi Harapap yang juga punya banyak sekali catatan mengenai adanya mafia kasus selama ini dalam proses penegakan hukum di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Yudi. Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak. Baik, Mas Yudi, sebenarnya dari temuan-temuan di lapangan dalam praktek kasusnya sehari-hari terutama pada saat Mas Yudi masih ada di KPK. Sebenarnya bagaimana mafia kasus ini bergerak? Tentunya melibatkan banyak pihak. Siapa saja yang sebenarnya biasanya terkait dengan hal ini? Ya, kalau kita tahu tentang mafia peradilan, maka dia adalah bagaikan tembok besar, Mbak. Dia sulit ditembus oleh siapapun kecuali dua hal, penyadapan, tapping, ataupun ada informan dari dalam mereka sendiri. Oke. Nah, ketika pun ketahuan, Mbak, mereka akan melakukan tutup mulut. Ya, mereka akan pasang badan, sehingga yang kena ya itu aja. Mengapa itu terjadi, Mas? Kenapa pasang badan? Kenapa tidak bernyanyi? Karena yang seperti Zarof ini, seperti yang judul kami angkat adalah kita berharap ada nyanyian dari Zarof yang bisa mungkin membuka ataupun juga menguak tabir lebih dalam lagi. Pertama, karena keselamatan dirinya, ya karena mereka tentu takut ya, karena kan uangnya aja sampai triliun, Mbak. Orang bisa melakukan apapun ya untuk bisa menyelamatkan dirinya juga agar tidak terseret. Ya, kemudian yang kedua, dia tahu bahwa itu adalah risiko dia. Ya, karena dia akan mendapat keuntungan berupa uang. Nah, dari sini ya saya juga sama dengan Mbak. Kita berharap cukuplah ya kan kasus di peradilan yang selama ini kan ternyata kan tidak membuat efek jerak, nggak kapok loh, Mbak. Udah 2 hakim agung, 2 sekretaris MA, dan mereka ini adalah orang penting kan di Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung itu sebagai apa? Sebagai orang yang memberikan putusan, ya karena punya kewenangannya. Kemudian yang kedua, sekretaris MA, kita tahu bahwa mereka punya kewenangan terhadap struktur yang ada di MA. Ya bahkan hakim MA pun ya takut terhadap sekretaris MA dari pengalaman saya menangani kasusnya. Ya, jadi dari sini, Mbak, saya pesimis ya kalau memang tidak ada nyanyian dari Zarof ini ya, Zarof Rikar ini kita nggak akan mendapat apa-apa. Kenapa? Karena uangnya tunai. Berbeda ketika ada di rekening ya. Nah, itu kita bisa dengan follow the money ya, dari mana dan sebagainya. Ini kan petunjuk paling dasarnya adalah ketika memang ada catatan di dalam uang-uang tersebut. Ya, seperti itu, Mbak. Berarti tapi kalau nggak ada catatan, pemberian uang tunai itu juga mungkin sepertinya salah satu trik untuk bisa menghindarkan lebih aman karena memang tidak bisa terpantau, begitu kan? Betul, Mbak. Kalau misalnya mereka, kenapa sih mereka pakai uang tunai, kemudian uang tunainya baik dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing? Kita lihat kan kalau nggak salah ada 4 atau 5 mata uang asing ya di sana ya. Jadi supaya lebih ringkas, mudah membawanya, dan yang paling penting adalah pembagiannya. Kita ingat bahwa pengalaman saya ketika menangani kasus peradilan itu bagaimana fee ya bagi makelar, kemudian bagi hakim yang vonis itu kurang lebih 10% dari nilai kasus. Jadi ketika kasusnya itu misalnya 100, kita menemukan 1 triliun, berarti kan kasusnya kira-kira 100 triliun gitu kan, Mbak. Itu kan jumlah yang sangat besar. Dan ini yang menarik ya, bahwa ketika kemarin Zarof, ya walaupun uangnya sudah banyak ya, dia ternyata masih mengambil yang receh 1 miliar. Ya kan? Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kenapa bisa sebanyak itu, karena ini
adalah sifat dasar mereka itu rakus, Mbak. Jadi selama masih ada kasus yang bisa dimakelarin, mereka akan terus menjadi makelar. Karena Mbak, sebenarnya ada dua hal aja yang ingin didapatkan oleh para pencari keadilan. Baik mereka benar ataupun salah, tapi mereka punya uang untuk menyuap. Yaitu pertama, kalau misalnya kasus pidana ingin bebas, tentu saja kan. Apapun bukti yang memberatkan mereka. Yang kedua, kalau kasus perdata ataupun kasus lainnya, itu mereka ingin menang. Karena kalau misalnya mereka menggugat 100 miliar, 200 miliar, ataupun eksekusi terhadap tanah, ya kan, itu mereka tentu akan bisa menang dan mendapatkan tanah tersebut. Baik, mungkin sampai situ dulu, Mas Yudi. Kita juga akan tanya kepada Prof. Gayus. Prof. Gayus, pengawasan di internal MA sendiri memang sudah ada. Tapi jika kemudian kita temukan faktanya masih ada oknum-oknum seperti ini, Prof. Gayus, artinya masih ada celah di sana, masih ada kemudian kelemahan, masih ada yang masih bisa bermain, bahkan jadi mafia kasus, Prof. Gayus. Ya, kita bicara hal ini, tentu kita bicara by chance ya, ada kesempatan. Dan memang kesempatan untuk melakukan hal seperti ini sudah sangat sering terjadi. Ini kebetulan pejabat pada Mahkamah Agung dengan jabatan yang cukup tinggi. Bahkan sering saya sampaikan, juru parkir saja juga bisa menjadi calo di tempat-tempat yang memang menarik untuk jual beli sesuatu dalam perkara. Melihat angkanya memang fantastis, cukup besar. Tapi kalau kita memperhatikan kasusnya, ya itu saja. Artinya pemberian yang tidak wajar atau dilarang oleh hukum. Persoalannya bagaimana kita akan mengikuti proses selanjutnya untuk menemukan siapa yang menerima, siapa yang memberi. Itu mungkin lebih penting. Nah, bagi saya ada 3 jalan untuk mencapai mengikuti alur daripada kejahatan ini. Maka ada 3 hal ini yang dimulai dengan secara konvensional, bahwa JPU itu adalah sosok atau membidangi mengenai penugasan di beban pembuktian. Jadi beban pembuktian itu oleh JPU, jadi itu punya tanggung jawabnya itu. Sekarang dia menangkap dan sekarang dia punya kewajiban untuk membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada terobosan lain yang disebut sebagai shifting the burden of proof. Nanti JPU bisa membebankan dengan beban ini kepada yang bersangkutan, yang ditemukan sejumlah uang ini. Ini sangat berat kalau ini digunakan secara paksa. Ini memang upaya paksa agar yang bersangkutan mengaku dari mana dan kemana alirannya. Ada konsep lain, yaitu hak ingkar, hak untuk diam. Nah, itu kedua. Yang ketiga ini memang mungkin lebih hidup dan lebih berhasil ini, yaitu adanya satu bentuk ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana justice collaborator ini bisa digunakan. Yang bersangkutan diberikan kesempatan yang baik, dilindungi keselamatannya, diberikan hak-hak lainnya, perlindungan sebagainya, juga ada pemotongan hukuman. Ini berlaku di banyak negara dan ini berhasil mengungkapkan jalur secara sukarela oleh tersangka atau terdakwa sehingga dapat dicapai perbaikan-perbaikan di dunia peradilan ini. Ya, bagi kacamata saya adalah JC ini suatu kesempatan yang bisa ditawarkan. Baik, Prof. Hipnu, tadi sudah dikatakan oleh Mas Yudi, begitu sulit kemudian biasanya orang-orang yang terlibat untuk bernyanyi lebih jauh lagi. Biasanya hanya terbatas pada orang tersebut ataupun juga pada pelaku tersebut. Tapi kemudian Prof. Gayus mengatakan ada beberapa cara, termasuk ada upaya paksa, kemudian justice kolaborator. Bagaimana ini bisa membantu kemudian Zarov ataupun juga pihak-pihak lainnya untuk bisa memberikan pengakuan? Ya, ini suatu tantangan tersendiri, Mbak. Kemarin kan Mahkamah Agung tagline-nya kan adalah peradilan tangguh. Peradilan tangguh menuju peradilan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini seperti ini kami berharap Mahkamah Agung terbuka, terbuka, karena di sana itu masih banyak hakim yang baik, hakim yang berintegritas banyak. Jadi kalau kasus ini berlarut-larut akan menjadikan suatu kelemahan kita semua sebagai bangsa, sebagai pemilik peradilan rakyat. Oleh karena itu, cara yang tangguh, yang cerdas sekarang adalah segera penyidik Kejaksaan Agung mengungkap itu dengan dokumen-dokumen saintifik. Sebetulnya yang hubungan siapa? HP-nya Zarov disadap, 10 tahun kan masih lihat. CCTV-nya di rumah sebagaimana. Sehingga ketika Zarov agak sulit untuk buka, ada bukti-bukti elektronik yang membantu. Sehingga bisa diklaster, oh ini yang salah, oh ini yang keliru, oh hakim yang. Sehingga semua hakim saya kira melihat, jenis opo sih yang berbuat curang. Nah, itu yang harus dilakukan. Dengan demikian nanti akan klarifikasi, oh ternyata orang-orangnya itu tok. Tidak semuanya kan gitu kan. Yeah. Karena kalau kita lihat reformasi peradilan itu sudah sedemikian lumayan, Mbak. Kalau kita penelitian, saya kan sering penelitian, Mas. Yeah. Masalah pencegahan tipikor di peradilan.
Itu kalau masuk peradilan itu sulit, nggak bisa. Makanya ini adalah orang yang punya akses. Juru parkir punya akses, kepala itu punya akses. Orang luar nggak bisa. Ya, ya. Berarti orang dalam. Ya, Nah, ya. akses itulah yang menjadikan digunakan oleh Zahraf tadi. Pengacara, saksi nggak bisa, di luar semua. Nah, dengan demikian saya kira akan diidentifikasi siapa saja yang berhubungan ketiku. 10 tahun itu suatu yang sangat panjang, Ya. sehingga saya kira perkaranya banyak. Betul. Pihak-pihaknya juga banyak. Sehingga saatnya bersih-bersih menjadi suatu wajah peradilan yang betul-betul tangguh ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga harus diidentifikasi. Duit 1M itu duit Zahraf atau duit orang lain. Atau yang belum diambil. Oh, ya. Atau mungkin titipan. Ya, ini saya kira juga harus dijelaskan. Jangan-jangan titipan. Terminologi tentang uang itu juga harus dijelaskan. Milik pribadi atau milik orang lain atau milik titipan. Sehingga kemudian ini menjadi terpecahkan. Sehingga menjadikan peradilan teman-teman hakim berintegritas menjadi lebih baik kembali. Oh, ternyata saya bersih, saya berintegritas. Ini saya kira sebagai bentuk pelajaran tidak terulang kembali. Dan ini menjadikan evaluasi ke depan peradilan yang betul-betul tangguh. Baik, tapi dengan yang ada saat ini terutama teknologi, apakah mungkin begitu Prof untuk membuka kembali CCTV, data elektronik, handphone dan sebagainya untuk 10 tahun ke belakang, apalagi dengan beragam, kalau melihat uang temukan tentunya banyak sekali kasus mungkin sudah ditangani ataupun juga dipermainkan oleh Zahraf ini. Tapi nanti Prof, kita akan gali kemungkinan-kemungkinan lainnya mengenai beban pembuktian setelah jeda berikut ini.